Nah, jadi dulu punya grup namanya Kompresor. Yang nggak jadi bini dah. Banyak sih. Karena banyak komedi kan manggungnya ada di YouTube, ada di TV, ada di juga, ada di. Diam. Ini kita terhormat banget kedatangan Pak Jarwo. Pak Jarwo, ketua Paski. Kayak sambutan yang terhormat. Iya kan Pak Jarwo emang yang kita hormati, yang kita tuakan lah istilahnya kali ya. Banggakan nggak usah pakai tua-tuaan. Ya kita ya kan kita banggakan. Nggak masalah bangga juga belum terlalu sebenarnya. Kalau tua kan udah pasti. Gitu. Ya respect lah. Yang kita sayangi lah. Enggak juga sih, kita cintai. Apa susahnya sih ngomong itu doang? Yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayang. Ya apa susahnya nerima tua doang? Ya orang semua udah pada tahu, nggak perlu disebutin lagi. Ya udah ini aja deh. Yang kita tahu lah. Ya, yang kita tahu. Pak Jarwo yang kita tahu lah. Yang kita tahu bahwa Pak Jarwo itu emang yang kita tahu dah. Yang lu tahu apa? Pak Jarwo, yang lu tua. Nah, yang gua tahu tua, yang lu tahu ya udah tua berarti. Udah nggak ada lagi. Lu nggak tahu yang gue tahu. Apa yang Pak Jarwo tahu? Anjing. Pak Jarwo gua. Tepuk tangan lu dong. Ketua Paski akhirnya main kesini nih. Belum ditawarin. Bentar, belum ngobrol, masa langsung minum. Nah, Pak Jarwo, senang banget kita kehadiran Ketua Paski di sini. Iya. Pak, tapi jujur deh, kenapa Bapak sih gampang banget emosian sih orangnya, Pak? Ya nggak tahu ya. Mungkin mau minum sekarang Pak Jarwo? Ya. Boleh silakan kalau sekarang. Tadi gue mau minum lo. Tapi bener Bapak tuh emosian banget orangnya. Iya. Maksudnya apa-apa marah. Tapi marah itu lucu banget dah. Itu sebagai karakter gua aja dalam dunia komedi begitu. Iya, soalnya apa kayak waktu itu ya Pak Jarwo yang kita syuting kan? Iya, syuting. Suruh ngelawak. Si Marcel sampai kena jambak. Iya, Marcel sampai dijambak gitu. Bener yang sahur. Enggak, bukan yang sahur, yang di Sultan apa waktu itu pokoknya. Iya, di Sultan ya. Di jambak ini Pak Jarwo, lucu banget tapi Pak Jarwo tuh orang banget dijambak. Marahnya tuh Pak Jarwo ya udah jadi kayak karakter yang udah nempel banget lah Pak Jarwo. Iya. Pak Jarwo nggak ada marah-marahnya kayak kurang gitu ya. Iya, kayak Pak Jarwo kalau nggak marah-marah ya kayak orang tua minum aja gitu, yang mau minum nggak jadi gitu. Iya, itu kan sebuah ini aja, permainan dalam drama aja, drama komedi. Tapi aslinya Pak Jarwo tuh marah-marah nggak sih? Haus. Orang mau minum ngajak ngobrol. Tapi Pak Jarwo ini emang karakternya marah-marah Pak Jarwo. Ya, begitu. Jadi supaya itu dimulai waktu zaman syuting Indonesia Lawak Club. ILK. Oh, ILC. ILK. Oh, ILC itu kan Indonesia Lawyers Club. Nah, ILK, Indonesia Lawak Club. Oh, berarti awal mulanya tuh ILK bukan Republik Mimpi, Pak? Bukan, Republik Mimpi justru gua itu jadi kalem ya? Jadi bijak tapi ngeselin. Kemudian ya bagian yang ngelucu-ngelucunya lah. Ya, ini karena kan tuh menirukan aparatur negara kan pada waktu itu ya. Iya. Pejabat negara. Pak Pres dulu, Pak JK, kepala. Iya. Ya, memparodikan beliau. Gitu, Republik Mimpi dulu. Makanya di situ itu nggak ada marah-marahnya. Yang ILK baru. Ya, pas ILK itu juga nggak ada rencana untuk. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja justru. Gitu. Jadi kan Komeng kan biasa dia orang jahil, kemudian ketemu di situ, ya udah, akhirnya muncul itu karakter seperti itu, udah keterusan. Karena di situ karakternya kalau yang dijadiin Komeng mungkin kayak cuman ketawa atau cuman ya biasanya Pak Jarwo tiba-tiba emang ya keluar aja meledak gitu ya. Iya, gitu. Dan Komeng tahu gua mau diapain, gitu. Dia tahu dia kemana aja larinya, udah. Kita pasti klop udah itu. Gitu. Karena sama Bang Komeng ternyata Pak Jarwo itu udah lama ya. Oh iya dulu satu grup. Satu grup. Wadimor. Wadimor Gajah Duduk dong. Wadimor merek sarung. Kita ngaco ini dia nih. Salah saya. Ya udah jangan marah. Tanjidor itu jadi nama Bang Komeng di Tanjidor itu udah lama. Si Batagor. Jadi jauh jadinya. Nah, jadi dulu punya grup namanya Kompresor.
Diamor. Hah? Diamor. Oh, Diamor. Yang diam tapi humor. Oh, kalau pencakdor? Pencakdor itu pencari kecak tapi humor. Benar. Kalau brand ambassador. Brand ambassador. Nama mall. Nama mall. Ambasadornya ya. Tapi Pak Jarwo berarti kekuatan tuh di marah-marah Pak Jarwo sekarang ya Pak Jarwo ya. Kekuatan berkomedi ya. Ya apa ya? Kalau Pak Jarwo ditanya nih. Itu serah orang aja menganggap seperti itu. Oh iya. Merasa kekuatan Pak Jarwo tuh ada di mana? Selain marah-marah gitu apa Pak Jarwo? Gak bisa pengumpan sebagai. Oh Pak Jarwo pengumpan juga ya? Pengumpan. Pak, ini Pak, aku mau nanya secara ini deh, Ronaldo secara gol terus yang gue yang ngumpan itu. kayaknya bohong deh itu. Pak Jarwo juga bisa kan ngumpan kan? Ya, jadi dulu playmaker. awalnya di grup Diamor itu dulu itu sebagai pengumpan Komeng justru. Oh, enggak, tapi gini, Pak Jarwo, Jangan pegang. megang Udah doang. wudu. Ya kan sama Muhrim kan cowok kan kita kan iya. Pak Jarwo pernah nggak kayak mengeluarkan yang sudah jaminan lucu gitu? Ini kayak ada momen perform nih, misalnya off air. Aduh, ini kok berat banget nih ya. Berat banget nih, akhirnya udah dah marah-marah aja deh gua gitu. Pernah gitu nggak, Pak? Nah, kita harus bisa membedakan medianya. Media panggung dengan media televisi Berbeda. Media YouTube tuh beda. Kalau di media televisi atau di media YouTube seperti ini, Nah ini belajar bisa, nih, ini kita belajar nih sama Pak Joro nih. Karena banyak komedian kan manggungnya ada di YouTube, ada di TV, dan di ada TV di juga, ada di diam. Tadi lu minta penjelasan tentang perbedaan antara media televisi dan panggung. Iya, maksudnya belajar. Gua ngejelasin lu malah ngomong ke kamera. Iya, belajar untuk teman-teman yang di Ada rumah. gua mau ngedenger, didengarin sama orang. Iya. Mama. Ini ilmu loh ini. Iya, ilmu nih ya. Teman-teman ini ilmu. Iya. Ilmu itu harus kita sampaikan. Harus disampaikan. Harus kita berbagi. Iya. Bagaimana supaya teman-teman itu bisa paham. Betul. Bisa membedakan antara panggung dengan televisi. Dengan televisi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Jarwo. Makasih ya Pak Jarwo ya udah datang ke Geger. Makasih ya. Iya, sehat-sehat. Makasih ya. Udah aneh. Belum jadi dijelasin. Udah salah. Udah salaman. Jadi kalau di media televisi, media radio ataupun YouTube, podcast kayak begini, itu bisa gua karakter sebagai orang yang emosian itu bisa diterapkan. Nah, kalau di panggung nggak bisa itu terjadi. Emang iya, Pak? Karena iya, pakai nanya lu ragu sama gua. Bukan. Maksudnya kayak memastikan Iya, kayak doang. memastikan. Itu Bukan. pertanyaan itu yang nggak enak. Bukan. Ini tuh biar seolah-olah excited gitu. Emang iya, Pak? Berarti gitu. lu gak excited aslinya. Enggak kan biar ada TikTok gitu loh, Iya. Pak. Ya, kalau di panggung itu gua nggak sebagai orang pemarah-pemarah, tapi tetap materi gua siapin. Misalnya sebuah perusahaan atau instansi pemerintah atau apapun lah audiensnya gitu ya. Nah, gua sesuaikan materi gua terhadap penonton. Jadi ada Gitu. materi khusus buat off Materi air lah itu gitu. total materi semua yang gua disiapin. Sama kayak ya stand up juga ya. Sama juga sama stand up. Iya. Gitu. Tapi Pak Jarwo emang kecilnya ini, Pak. Emang lucu. Emang yang ngebanyol gitu, Pak. Kalau lucu mungkin dari kecil iya. Ya dalam arti nggak lucu sebenarnya guanya tuh. Gua sebenarnya pendiam orang. Aslinya pendiam Pak Jarwo ya? Pendiam sebenarnya. Enggak ada ngebanyol di kelas. Maksudnya gitu. kayak yang bikin rame lah gitu Pak Jarwo. Enggak, gua bukan tipe seperti itu ya. Oh iya? Pak. Iya, lebih banyak pendiamnya. Kalau untuk sosialisasi kayaknya memang gua agak kurang orangnya. Agak kurang pede untuk ngobrol sama orang banyak ya, Pak dia. Begitu. Loh. Tapi ini karena profesi aja yang menuntut jadi banyak ngomong jadinya. Lah pertama kali Pak Jarwo masuk ke dunia komedi gimana kalau aslinya orangnya susah sosialisasi? Waktu SMA dulu ya. Di kelas memang gua agak suka nyeletuk-nyeletuk, yang bikin teman-teman ketawa. Gitu. Nah, pas ada lomba lawak Sri Mulat tahun 85 kalau nggak salah, dan juara satunya itu Bagito Group. Senior banget ya. Ya, dan gua belum bisa apa-apa. Nggak bisa ngelawak apapun lah. Nah, diajak sama si Rudi Sipit. Dia udah bentuk grup lawak, dia Diamor namanya. Kurang satu pemain. Kan harus 4 orang. Iya. Kurang satu. Nah, adeknya Rudi Sipit itu sekelas sama gua.
Oh, tahu nih Pak Jarwo di kelas suka Nyeletuk. segala macem. Ya, akhirnya dikenalin lah sama abangnya. Nah, di situ diajak. Gitu. Nah, awalnya itu ya ikut lomba lawak Sri Mulat waktu itu. Sri Mulat lagi naik-naiknya tuh. Di Senayan, Taman Ria Senayan. Di sana. Nah, gua pokoknya muncul dulu dah. Nggak ngomong nggak apa, keluar urutan keempat gua tuh. Rudi sama si Mamo misalnya, terus satu lagi Hendrik namanya, itu baru gua paling 1 menit udah selesai, 10 menit durasinya. Ya nggak juara, alhamdulillah waktu itu. Iya. Itu udah Bang Komeng kan? Belum ada Bang Komeng. Komeng 89 baru masuk. Itu Rudi ketemunya waktu pentas komedi Betawi di Ancol. Nah, Komeng udah ngocol waktu itu di panggung. Diajak gabung lah. Sendiri Bang Komeng di panggung itu? Enggak, dia ada Sanggar Betawi waktu itu. Nah, Rudi juga ikut di Sanggar Betawi itu. Salah satunya Bang Komeng yang udah kocak nih. Aku tarik aja deh nih ke Diamor nih. Dia punya potensi nih. Gitu, diajaklah gabung di Diamor. Gitu. Berarti yang membentuk semua ini Om Rudi Sipit ya? Rudi Sipit itu. Yang tahu potensi orang-orang ya berarti. Iya. Wah, itu mah istilahnya profesor lawak lah. Guru para pelawak tuh Rudi Sipit. Bang Rudi Sipit ya? Iya, mulai Cagur, kemudian SOS, siapa? Kang Sule segala teman-teman banyak berguru sama dia itu. Bang Rudi ya. Iya. Nah, berarti pada sekarang Pak Jarwo itu sudah menjabat jadi Ketua Paski berapa tahun ya Pak? Ketua Paski ini udah masuk ke periode kedua nih. Periode tahun ke-6. Oh, 1 periode 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Sekarang 1 tahun. Periode kedua Pak Jarwo baru 2 tahun menjalaninya ya. Iya. Iya. Tapi ya kita juga banyak ini ya. Banyak lah ngerasain perubahan dari Pak Jarwo memegang Paski gitu. Iya. Soalnya ini Pak Jarwo ya, ini jujur ya. Dulu tuh kan kita kayak ngerasa ada gap tuh antara stand up sama Paski kan. Iya. Gitu. Tapi semenjak Pak Jarwo dan semenjak Bang Haji sama presiden-presiden sebelumnya juga kan akhirnya kita udah sekarang mulai lebih ini Pak Jarwo ya. Iya. Lebih cair lah gitu ya. Betul. Ya itu kan gimana supaya kita hidup itu nggak boleh di kandang sendiri aja kita besar. Tapi di kandang, di luar kandang juga kita harus besar. Bagaimana supaya tercapai ya itu kolaborasi itu sangat penting sekali. Bersinergi antar satu organisasi dengan organisasi lain, dengan komunitas lain itu perlu. Karena ini satu tujuan kita lah, komedi itu tetap tumbuh di negeri kita. Generasi ke generasi itu yang kita ciptakan. Jadi kita nggak boleh seperti katak dalam tempurung. Tempurung. Gitu. Jadi kita harus keluar. Ya misalnya mungkin sebenarnya ada anggapan bahwa anak-anak stand up menganggap pelawak itu lebih senior kemudian sungkan, kemudian pelawak menganggap anak stand up itu sombong. Nah, kayak gua sama Cing Abdel gitu kan, bagaimana supaya bisa kita berbaur? Akhirnya kan gitu kan tercapai dalam satu titik bahwa ini nggak ada yang kecurigaan itu sebenarnya nggak ada di situ. Itu harus kita tumbuhkan. Jadi komunikasinya jelas, semuanya clear gitu ya. Makanya kan kita juga banyak makasih lah gitu sama Pak Jarwo, sama Cing Abdel, sama pelawak senior yang lain kan kita juga tumbuh dan kadang-kadang kalau main bareng tuh jadi kita ada momen belajarnya nggak sungkan gitu. Udah ketemu duluan, udah kenal. Kayak misalnya saya kalau nggak kenal Pak Jarwo kan nggak enak ngomongnya, bercandanya gimana ya gitu. Kalau kita gitu. Sama Pak Dindro juga udah dulu kan. Karena udah kenal Pak Jarwo lah makanya kita berani bercandain Pak Jarwo. Sering main bareng. Sering main bareng. Jadi tahu gitu. Sama lain. Satu sama lain. Ya mungkin ada anggapan yang kurang, yang negatif itu mungkin yang belum pernah ketemu. Main bareng kali ya, belum ketemu. Sri Mulat juga pernah sama stand up juga. Pernah. Panggung kan? Panggung waktu itu yang acara Local Day. Yang Sri Mulat juga naik ke panggung, diberikan apresiasi. Kita juga beberapa kali ketemu. Ya inilah salah satu acara yang Pak Jarwo gagas yaitu Anugerah Komedi. Yang mempertemukan banyak komedian dalam satu panggung. Mungkin di panggung itu kita nggak ketemu, tapi di backstage semua membaur, tidak ada ruangan sendiri-sendiri, ini ruangan buat stand up, ini ruangan buat ini buat Sri Mulat, nggak ada, semua kita disatukan semuanya. Ini luar biasa Pak Jarwo nih.
Dan Jegel kemarin menang 2 kategori langsung tuh. Wah, terima kasih terfavorit banyak. Dan juga terpilih tuh Apresiasi, terima kasih banyak Pak Jarwo. Tapi Anukom sendiri itu akan rutin berarti ya Pak Jarwo? Ini kan tahun kedua berarti kan? Tahun ketiga udah. Ketiga. Oh iya tahun ketiga ya? Oh iya tahun ketiga ya. Karena tahun 2024 ada lagi. Kita bikin rutin lah setiap tahun ya. Iya. Ada awards yang seperti itu. Pertama kan sama TVRI ya. Kedua sama iNews, ketiga sama iNews lagi. Apa yang buat Pak Jarwo ngerasa terpanggil gitu untuk mengabdikan diri gitu untuk sebagai dunia komedi Paski. gitu, sebagai ketua Paski juga. Iya, ini sebentuk apa ya? Sebuah bentuk pengabdian gua kepada profesi gua. Jadi ini Paski itu bukan sebuah organisasi LSM, partai politik yang banyak duitnya. Ya ini organisasi profesi yang ini hanya sebuah panggilan aja. Panggilan kita bahwa hidup kita dari awal dulu adalah bagaimana bisa seperti ini karena profesi kita sebagai seniman komedi. Itu aja sih yang menggugah gue untuk bisa mau menjadi ketua umum Paski. Banyak juga sih teman-teman yang malas atau nggak mau, tapi ya gue mencurahkan diri gue, kata seorang politisi bilang menginfakkan, mewakafkan bagian hidupnya untuk organisasi Paski. Tapi ini berarti bener nggak ada gajinya, malah malah gue yang suka keluar duit. Tapi itu nggak masalah. Tapi alhamdulillah sedikit kita bisa bikin acara, kita sisihin buat kas organisasi. Ya mulailah banyak juga orang-orang baik yang membantu kita, contohnya kantor Paski. Sekarang udah ada kantor Paski ya? Ada di Pejaten. Tuh Paski udah punya lain nih, dekat lain. Nah, buat semua teman-teman yang merasa punya selera humor, boleh semuanya datang ke kantor Paski ya. Ya nggak semua, yang bebarengan, semuanya nggak muat ntar. Ya, semua yang merasa kayak gue kocak deh di tongkrongan, boleh nggak Pak Jarwo? Boleh tuh, buat belajar ke kantor Paski. Bisa juga, atau ke rumah Pak Jarwo juga, atau mau janjian Pak Jarwo, ini nomor handphonenya juga kita ada. Ya kita share ya. Iya kita share. Ini kalau bisa juga nih, ini program Paski ke depannya bagaimana kita menumbuhkan generasi-generasi komedian untuk menggantikan gua ini teman-teman yang lain nih. Iya nih. Nah kayak lu bisa eksis seperti ini, lu harus membuka peluang juga kepada komedian yang lain. Kita bikin ajang atau kompetisi grup lawak. Ini cita-cita gue seperti itu dulu. Pak Jarwo pengen bikin grup lawak lagi nih. Iya, maksudnya bukan guanya. Iya, maksudnya penerus. Iya, regenerasi grup lawak. Ajang atau kompetisi lah grup lawak. Yang mana tahu nih, yang tema Indonesia bisa kerja sama dengan Paski, dengan stand up Indo gitu kan. Oh berarti Pak Jarwo pengen siapa tahu apa? Bikin kompetisi grup lawak ya Pak? Kayak Api dulu ya? Itu salah satu cita-cita. Cita-cita Pak Jarwo menjadi seorang ketua Paski dan juga sebagai komedian senior lah ya? Iya. Pengen punya junior lawak. Udah makan. Udah makan loh. Ini kayak opak belum digoreng ya? Kayak kerupuk belum digoreng. Pak Jarwo, ini ada item baru namanya Pak Jarwo Jawab Dong. Jadi ini ada beberapa netizen yang sudah mengirimkan videonya. Mereka tuh punya masalah dan minta jawaban dari Pak Jarwo gitu. Dan Pak Jarwo ini kan orang bisa dibilang senior lah di bumi ini kan gitu. Jadi lu kira gue seangkat sama Adam sama Hawa? Iya senior lah gitu. Nah ini ada beberapa video, nanti Pak Jarwo bisa bantu mencarikan solusinya. Ya. Kalau ada ya. Ini video yang pertama. Pak Jarwo, gimana ya caranya biar istri gak ngomel-ngomel? Soalnya gue mau nikah lagi diomelin. Pak Jarwo kan gak ketahuan nih udah lama nih. Iya. Ketahuan apaan lu? Bini gua atu. Ya kan yang nggak jadi bini dah. Banyak sih. Transparan aja, jujur aja sih. Bener. Tapi udah lama itu mah. Udah lama. Masih muda dulu. Masih muda dulu. Sekarang enggak lah. Terakhir minggu lalu kali ya? 2 hari yang lalu. Udah tutup buku kalau udah tutup buku Pak Jarwo, sekarang kerjaannya udah beli lebih buku baru lagi sih. Mulai dari nol. Iya, kalau orangnya suka panen juga Pak Jarwo. Apa? Suka panen gitu. Suka ke kebun mangga gitu, suka panen mangga. Iya. Memetik mangga.
Pak Jarwo yang ngomong. Itu paling enak tuh bener. Iya, karena kalau dipetik tuh biasanya udah matang mangganya, gitu. Ya, karena asam. Mangganya masih muda, masih muda. Oh iya, ada yang masih muda. Kadang kan nggak bisa kita lihat kan, mangga tuh harus dicium. Iniannya tuh. Jadi kadang petik ya pas dibuka, ya asam gitu. Gitu. Ya. Ya jangan begitulah kalau sama gitu. istri omongannya, ya pantas aja ngomel. Iya, lu minta nikah lagi lu. Ngaco. Lu puasin dulu istri lu dengan kebutuhannya. Nah, terus lu rayu aja pelan-pelan. Iya. Oke, berikutnya. Pak Jarwo, dulu kan gak ada internet, susah dong mau nonton kayak gituan. Kalau zaman dulu mau nonton kayak gituan, itu kayak gimana sih? Gituan nonton film bokep, nonton film bokep. Lu juga ngomong gitu lu. Ini emang hyper Pak. Terkenal ya. Terkenal hyper dia. Nah, iya. Orang nggak tahu loh penampilan seperti itu. Iya. Ternyata lebih buas loh. Wah, tuh. Iya, Pak Jarwo dia. Tahu lah anak-anak sini lah. Pak Jarwo dulu nonton Pak Jarwo waktu zaman muda? Iya, itu pernah gue kos itu ya. Itu ada anak orang kaya. Kalau misalnya orang tuanya nggak ada, lagi nggak ada, udah diajak tuh nonton film. Oh, di rumahnya dia? Di rumahnya dia gitu. Waktu masih SMA kelas 3 kalau nggak salah. Itu diajak nonton gitu hampir setiap hari. Pakai DVD. kaset. Bukan DVD. Oh, yang kotak, Betamax. Iya, namanya aja udah porno. Beta. Itu tuh punya polisi kayak gitu, nyewa deh. Nyewa. Jadi diam-diam di situ. Aduh, parah dulu. Iya, dulu. Apa? Iya gitu tuh. Tadi kayaknya nyangkut tadi ada. Iya, tadi. Ada yang nggak mau diomongin ya? Iya gitulah. Kalau dulu tuh nonton bokep tuh, saya pernah itu nonton di rumah temen gitu. Terus tiba-tiba orang tuanya datang. TV dimatiin, kasetnya masih di dalam. Langsung kayak salting gitu kan. Terus pas kita udah pulang TV dalam keadaan mati. Dia cerita, diomel-omelin katanya bapak ibunya. Pas dinyalain langsung nyetel bokep. Apes itu jadi masih inian. Iya. Nah, berarti namanya itu kan sepandai-pandainya tupai melompat. Pasti ada udang di balik batu. Iya. Kok udang di balik batu? Pasti akan ada tempurung. Akan beriak tanda tanda. Iya. Pak Jarwo berarti next mau ada apa lagi? Paski mau ada film ya Pak ya? Ya. Oh iya. Kita pasti ada kerjasama dengan sebuah PH. Itu judul filmnya kita udah syuting udah selesai. Judul filmnya Gerbang Setan. Buset namanya. Tayang kapan Pak? Rencana mungkin ya akhir Januari lah. Akhir Januari. Oh, akhir Januari. Lagi proses editing dan segala macam. Nanti akan ada di bioskop. Di bioskop? Ya. Wah, horor komedi. Nanti kita ramaikan. Ada gua, ada Calontong, ada Komeng, ada Cing Abdel, ada Denny Chandra, ada Akbar, Umi Kuari, ada McDenny, ada siapa lagi? Banyak lah pokoknya teman-teman pelawak gitu aja. Ini orang-orang yang improve semua. Ini ada improve gitu. Dan bayarannya nggak sesuai dengan profesional. Karena Paski ya organisasi Iya. Tapi ya untuk membesarkan Paski juga kan tujuannya kan. Miring-miring dikit lah. Tapi cash gitu. Oh, bayarnya langsung cash. Dan apa namanya? Film ini akan ada tayang di bioskop. Ya. Akhir Januari nanti ya. Insya Allah. Berarti film horor. Horor komedi. Dan kita main juga sama teman-teman yang non komedi juga. Oh, ada juga aktor-aktor. Kayak Baron Hermanto. Sebagai ini yang apa namanya karakter yang apa antagonis. Betul. Ada teman-teman yang anak-anak muda juga ada. Aktor. Pada improve nggak? Kayak Bang Komeng itu kan kayaknya tuh agak skrip ya. Itu kocaknya gini. Film itu paling maksimal kalau di Indonesia paling 1 kamera atau 2 kamera lah. Paling maksimal. Ini pas Komeng atau Calontong gua minta tolong adain 3 kamera. Oh, buat scene khusus Bang Komeng sama Calontong. Iya. Kenapa? Karena master nanti kalau udah cover nggak sesuai dengan master. Karena suka improve-nya itu ya, takutnya beda ya. Langsung master, sekalian cover, jadi udah nggak perlu diulang lagi. Iya. 3 asin cuma berapa menit, 10 menit kelar.
Udah pulang, bayar. Iya. Penasaran sini kita. Kita harus tonton rame-rame. Lucu lah pokoknya. Kita rame-rame tonton nanti Gerbang Setan. Pak Jarwo terima kasih banyak. Pak Jarwo makasih banyak ya Pak Jarwo ya. Udah nih ya. Terus. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti yang itu grup komedi bisa jadi nih kita bikin audisi grup komedi harus direalisasi soalnya tertunda terus. Iya nih harus direalisasikan. Dulu kita ada namanya Lawakin Aja, mau duo dulu sama Kang Sule. Cuman tapi habis itu tidak berlanjut atau gimana gitu. Gitu. Tapi dari situ tuh banyak Pak Jarwo ternyata teman-teman yang minat lah untuk membuat sebuah duo, membuat sebuah trio gitu. Iya, masa kita aja cuma menikmati dunia komedi. Iya. Biar komedinya juga makin besar, membuka membuka pintu untuk yang lain-lain juga ya Pak Jarwo. Iya dong. Oke, terima kasih banyak Pak Jarwo. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi di Geger. Jaga Regen. Gar.